Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Tuhibbul afwa bidzikrillah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian sore hari ini. Insyaallah semua dalam keadaan bahagia dan sehat semua ya. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senyapang masih di Syawal, izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, qul amin wa antum bi khair. Ya sekaligus minta maaf barangkali kita pernah berinteraksi ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Istilahnya orang Surabaya itu kosong-kosong. Kosong-kosong ya. Saya ketemu ibu-ibu baru kali ini ya. Insya Allah baru pertama kali ini ya. Ya dengan dalam skup kajian yang di masjid baru kali ini. Mungkin boleh kenalan sedikit ya. Nama saya Catur Priyambodo. Catur itu artinya apa? 4. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya lahir di bulan 4. Umur saya saat ini 50 tambah 4. Anak saya saat ini 4. Istri saya 1. Melok-melok 4 pisang. Saat ini saya di Kepala Unit Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran UU Surabaya. Jadi memang khusus menelaah apa yang ada di dalam tubuh kita ini dengan apa yang ada di dalam Quran dan hadis-hadis sahih itu. Ternyata ketika kita mempelajari itu, masya Allah luar biasa, luar biasa. Sebagian nanti akan kami sampaikan ke panjenengan. Sederhananya gini, panjenengan pernah berpikir enggak kenapa kok hidung itu menghadap ke bawah? Pernah mikir enggak? Ya sudah jelas memang ciptaan Allah itu yang paling sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita itu sudah dengan sangat sempurna. Tapi pernahkah kemudian kita berpikir kenapa ya mata itu 2 di atas, terus hidungnya di tengah menghadap bawah, mulutnya 1 di bawah, kok enggak mulut itu di atas, hidungnya ngadep atas, matanya 2 di bawah gitu. Telinga ini 2 ngadepnya ke depan juga. Kenapa enggak 1 ngadep depan, yang sini ngadep belakang gitu misalkan. Pasti kan Allah menciptakan itu tidak mungkin tidak ada maksudnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu pasti ada gunanya, ada manfaatnya dan punya tujuan tertentu. Nah, kenapa hidung menghadap ke bawah? Ya kalau nanti menghadap ke atas kena air, kena keringat, kena debu masuk gitu ya. Ya. Kenapa kok menghadap bawah kemudian lubangnya kok 2? Lalar gawe kok Gusti Allah itu. Kalau ada pertanyaan gitu itu, ya guyonannya gitu. Tapi kan pasti tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lubang 2 itu ada maksudnya. Semuanya ada maknanya. Nah, suhu di sini berapa kira-kira ini sekarang ini? 23 atau 2 itu di situ tertera 20 itu suhunya AC-nya 20. Ruangannya mungkin 23 ini sekarang. Suhu tubuh kita berapa? Ada yang tahu? Suhu tubuh kita itu 36,8 sampai 37,2. Suhu ruangan 23. Dinginan mana? Dingin suhu ruangan, ya. Sesuatu yang dingin kemudian ditaruh di sesuatu yang lebih panas, kira-kira apa yang terjadi? Panjenengan punya gelas,
jenengan masukkan ke kulkas dingin gitu ya, terus cemplungkan ke banyu air hangat. Apa yang terjadi di gelasnya? Pecah. Sekarang jenengan bayangkan udara di sini 23 derajat, jenengan hirup masuk ke tubuh kita suhunya 36,8. Kira-kira pecah enggak? Pasti pecah. Maka yang kemudian Allah lakukan apa? Di hidung kita ada rambut hidung ini, ada bulunya lagi. Jadi rambut ada bulunya lagi, silia namanya kalau dalam bahasa medis. Silianya itu memproduksi cairan. Ketika udara itu masuk, yang 23 derajat tadi masuk, dihangatkan oleh cairan itu, maka suhunya jadi sama dengan suhu tubuh kita. Jadi yang semula 23 kita hirup, baru nyampe hidung sudah dihangatkan oleh hidung kita dengan cara memproduksi cairan hangat. Maka suhunya sama. Nah, ketika kemudian cairan hangat yang diproduksi itu menghangatkan, pada satu waktu kan terus kemudian ngumpul. Airnya tadi itu loh, ngumpul, akhirnya mengeras, jadilah opil. Nah, sore hari ini kita tahu bagaimana proses terbentuknya opil. Opil itu sunnatullah, mekanismenya Allah agar paru-paru kita nggak jebol. Belum lagi tugasnya rambut halus tadi itu nangkepi benda-benda apapun yang itu nanti akan merusak tubuh kita melalui lewat saluran pernafasan. Jadi ada kuman ditangkap sama silia tadi, punya kemampuan itu memang. Kuman ditangkap, virus ditangkap, bakteri ditangkap, jamur ditangkap, debu ditangkap, untuk dihentikan jangan masuk ke paru-paru. Ketika sudah ditangkap, tambah banyak, dia nggak mampu untuk menahannya, dia tinggal lapor ke otak. Ya otak, ini saya sudah tidak kuat, ayo ini dikeluarkan ini. Maka otak memerintahkan bulu-bulu hidung rambut yang lainnya untuk bergerak serentak untuk mengeluarkan barang-barang yang dianggap merusak tubuh tadi dalam bentuk bersin. Wahing itu. Maka ucapannya wahing apa? Kenapa alhamdulillah? Ya jawaban pertama ya tuntunane, iya betul. Tapi kenapa kok tuntunannya alhamdulillah? Itu kita bisa jadi menjawab sekarang. Oh ternyata karena tubuh kita tidak jadi kemasukan bahan-bahan yang akan merusak saluran pernafasan kita. Maka kemudian ketika bersin, ucapannya alhamdulillah, bersyukur tidak jadi kemasukan benda-benda yang akan merusak. Itu yang kita pelajari di dunia kedokteran Islam itu. Itu nanti sendiri-sendiri, paru-paru itu sak kajian sendiri, jantung sak kajian sendiri, mata dan seterusnya macam-macam. Nah ini senyampang ketemu panjenengan mungkin kita rangkum menjadi satu informasi buat panjenengan semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puasa kemarin dengan Syawal ini panjenengan merasa lebih sehat mana? Puasa kemarin kira-kira dalam benak panjenengan rumah sakit itu lebih ramai Ramadan apa sebelum Ramadan? Atau setelah Ramadan? Ramai yang mana? Padahal kan sumbu tasiku ya, puasa itu menyehatkan kan? Tapi data real yang ada di rumah sakit selama Ramadan, pasiennya tambah banyak, pasiennya tambah beludak, yang rawat jalan maupun rawat inap. Pertanyaannya kenapa? Dalam telaah kami ini sekilas saja sebelum masuk ke materi, dalam telaah kami
Penyakit-penyakit yang muncul dari orang-orang yang berobat ke rumah sakit itu gara-garanya ada tidak membatasi konsumsi 4G. 4G yang pertama gula, yang kedua garam, yang ketiga makanan gurih, yang keempat gorengan. Nah, sekarang jenengan angen-angen sendiri. Selama Ramadan konsumsi gula panjenengan banyakan sebelum Ramadan atau saat Ramadan? Saat Ramadan. Konsumsi garamnya sebelum Ramadan sama saat Ramadan banyakan mana? Banyak Ramadan. Apalagi makanan gurih, apalagi gorengan. Tambah mis. Nah, ke depan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hindari 4G. Gula itu boleh, masih dibutuhkan oleh tubuh karena kebutuhan gula kita itu 10% dari kebutuhan sehari. Sehari itu kita butuh 2000 kalori. Sehari umur panjenengan yang masih 20-an ini itu 2000 kalori butuhnya. 40, 50, 60 betul. Itu 2000 kalori. 10%-nya dari glukosa, dari gula. Maka 200 kalorinya itu dari gula. Artinya masih dibutuhkan. Jadi panjenengan masih butuh glukosa, masih butuh gula untuk energi, untuk kebutuhan tenaga. Tapi harus dibatasi. 200 kalori itu kalau dibentukkan gula berapa banyak? 2 sendok makan peres. Wis itu jenengan harus betul. Kalau pengen ke depan tetap sehat, itu sehari bolehnya konsumsi gula 2 sendok makan peres. Tapi masih butuh gula itu. Yang kedua garam. Garam itu sebaiknya tidak dikonsumsi sama sekali. Sebaiknya garam itu nggak dikonsumsi dulu. Dok, nanti makannya ceblek semua nanti. Nanti kan hambar semua. Ada nanti panjenengan ke apotek atau mungkin dijual di pasar. Ada garam yang rasanya asin tetapi rendah natrium, rendah sodium. Garam itu kan NaCl. Ini bikin asin. Ada garam yang asin tapi Na-nya rendah. Nanti jenengan cari ke apotek, mereknya Lososa, low sodium sa. Sebaiknya memang jangan konsumsi garam, itu jelek buat tubuh kita. Apalagi yang ketiga, makanan gurih itu pasti mengandung bahan pengawet. Apalagi gorengan-gorengan menyebabkan produksi tubuh kita menjadi tinggi lemak jenuhnya. Lemak jenuhnya tinggi, nanti lemak baiknya HDL, high density lipoprotein, nanti menjadi rendah. Lemak baiknya rendah, lemak jahatnya tinggi, LDL, low density lipoprotein jadi tinggi. Nanti ada resiko serangan jantung, resiko stroke, resiko hipertensi, macam-macam. Pendek kata, sebaiknya menghindari yang garam, gurih, gorengan. Yang gula masih dibutuhkan, tapi tidak boleh lebih dari 2 sendok makan peres. Nah, itu tataran medisnya seperti itu. Nah, tataran teologisnya, tataran syariat Islam, untuk supaya sehat, apa yang harus dilakukan? Panjenengan supaya ke depan nanti 11 bulan berikutnya insya Allah dipertemukan Ramadan lagi nanti, gimana caranya supaya tidak sakit? Kira-kira dalam benak panjenengan apa? Supaya nggak sakit itu apa yang harus dilakukan? Dan 4G itu makanan semua. Yang selain itu tataran teologisnya, supaya tidak sakit, syaratnya cuma satu, jenengan harus sehat. Ya, supaya tidak sakit, jenengan harus sehat. Nah,
Tugas kami ini sebagai mubalek untuk menyampaikan sesuatu dan kemudian dengan gampang ingatnya. Maka kami buatkan jembatan keledai. Sehat yang dimaksud itu terdiri dari 5 huruf. Sehat, S-E-H-A-T. Nah, itu yang harus jenengan lakukan, dan itu luar biasa dahsyat. Untuk menyembuhkan penyakit bisa, untuk mencegah penyakit bisa, untuk tetap menyehatkan kita bisa. S-E-H-A-T. Kalau yang tadi saya sampaikan 4G itu makanan semua, dihindari. Tapi ini di luar itu. Penyakit apapun yang katanya medis tidak bisa disembuhkan, dengan S-E-H-A-T nanti insya Allah bisa sembuh. Jadi dengan diamanai penyakit apapun, dengan menerapkan itu insya Allah sembuh. S-nya itu apa? Sedekah. Di Quran itu ada satu ayat yang berada di 2 surat yang berbeda, yang bunyinya sama persis. Wa may yukassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Berada di surat Al-Hasr ayat 9 dan di surat At-Taghabun ayat 16. Jadi 2 ayat di satu ayat di 2 surat yang berbeda, tapi bunyinya sama. Artinya orang-orang yang dihindarkan Allah dari sifat kikir, artinya dia orang yang dermawan, itu dikelompokkan oleh Allah menjadi kelompok orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang ahli sedekah itu orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? As-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'dha minasyu. Orang yang bersedekah itu sedekahnya mampu mencegahnya dari 70 keburukan. Salah satu keburukan itu adalah sakit. Apakah hanya bisa mencegah penyakit saja sedekah? Tidak. Termasuk juga menyembuhkan penyakit. Da'u maradakum bis-shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau di dunia kedokteran ada statement, ada kalimat yang saya sampaikan tadi, sedekah itu menyehatkan, harus ada bukti otentiknya, harus bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa. Tidak boleh katanya, tidak boleh. Pokoknya ini, pokoknya ini, tidak boleh. Di dunia kedokteran itu harus ada penelitiannya. Jenengan dulu masih ingat waktu boomingnya Ponari, masih ingat? Orang mana? Anak mana Ponari? Anak Jombang, masih ingat ya? Anak kecil nemu batu yang katanya batu petir. Kalau batu itu dicelupkan air, airnya diminum, penyakit sembuh, orang sembuh. Ini jangan-jangan jenengan ada yang kesana dulu. Enggak ada ya? Gimana mekanismenya? Air yang bersih, semula bersih, dicelup batu, jadi kotor. Apalagi dicelup tangannya Ponari. Tangannya Ponari malamnya ngapain aja juga nggak ada yang tahu. Tahu-tahu sembuh. Dan kami yang di dunia kedokteran itu sedang melihat, ya lah ini paling berapa bulan lah hilang. Orang Indonesia kan gitu senengannya. Ketika Ponari itu booming, rumah sakit itu ramai apa sepi? Ayo, rumah sakit di Mojokerto, Mojoagung, Jombang, ramai apa sepi? Waktu Ponari itu viral lah zaman sekarang namanya. Dalam benak jadi kan sepi kan, karena harus kabeh loro ning Ponari, sembarang ke Ponari. Enggak, rumah sakit itu penuh. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya Ponari terus diare. Mereka yang minum airnya Ponari muntah. Mereka yang minum airnya Ponari kena tifus. Itu kenyataannya. Lah gimana ceritanya wong air kotor itu diminum terus gak diare? Kalau toh ada yang Allah sembuhkan, itu nggak berlaku hukum. Ya khusus orang itu aja kebetulan sembuh. Sementara 9
taruhlah 100 yang sukses 1 sembuh, yang 99 gagal, yang cerita 1 cerita kemana-mana, yang 99 kisinan, terus meneng aja wis. Oh namanya ikhtiar, namanya gagal, oh namanya ikhtiar, kayak gitu. Gitu-gitu itu tidak boleh di bidang kedokteran. Nah bedanya bidang kedokteran gini, ketika panjenengan dulu waktu masih kecil, panjenengan waktu kecil dulu, kalau panas diberi ayah bunda apa jenengan? Obat apa? Obat, diberi obat apa? Bodreksin kan? Bodreksin, kontreksin ya. Isinya paracetamol. Maka bonusnya turun. Ketika jenengan sudah nikah, jenengan punya anak, artinya 20-25 tahun kemudian, anak jenengan panas diberi obat apa? Bodreksin. Ketika jenengan punya cucu 60 tahun kemudian, cucu jenengan panas diberi apa? Bodreksin. Jenengan punya buyut panas diberi bodreksin. Sekarang pun jenengan panas minum paracetamol. Semua yang panas ketika minum paracetamol akan turun panasnya. Semua orang yang mengalami itu efeknya sama ketika minum paracetamol. Kenapa? Karena bisa dipertanggungjawabkan bahwa ketika orang itu minum paracetamol, maka kemudian ngeblok saraf panas sehingga panasnya turun. Semua berlaku general semua. Nah, apa yang ingin kami sampaikan? Ketika ada statement bahwa sedekah itu menyehatkan, itu berlaku umum. Siapapun yang bersedekah pasti akan Allah sehatkan. Bagaimana mekanismenya? Apakah ada penelitiannya tentang itu? Ada, banyak. Jenengan nanti akses salah satu penelitiannya yang paling sering diakses orang, itu penelitian yang dilakukan di California University di Amerika. Penelitinya Jorge Moll, jenengan nanti cari JORGEMOLL, meneliti tentang sedekah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sedekah itu menyehatkan. Sedekah itu mampu mencegah penyakit, termasuk mengobati penyakit. Nanti jenengan di rumah browsing itu, jenengan tulis Jorge Moll-nya aja dulu. Nanti jenengan di rumah bukan. Mekanismenya gimana? Ketika seseorang itu bersedekah, penelitian itu mengatakan orang itu akan memunculkan rasa bahagia, memunculkan rasa nyaman, rasa tenang, rasa membawa manfaat ketika seseorang itu bersedekah. Rasa bermanfaat, rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia itu membuat aktivasi otak. Aktivasi otak ini akhirnya memunculkan perintah untuk tubuh kita memproduksi hormon. Gampangannya, ketika seseorang itu bersedekah, maka tubuh akan memproduksi paling tidak ada 4 hormon: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Enggak usah dengan hafalkan ujian dan keluar. Pokoknya 4 hormon bahagia, dengan browsing hormon bahagia pasti keluar 4 hormon itu: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri hormon itu. Ketika mereka bekerja bersama-sama, 4 hormon itu yang muncul karena seseorang bersedekah, apa efek yang kemudian timbul? Daya tahan atau imunitas tubuh seseorang menjadi meningkat. Jadi orang itu kalau sedekah, daya tahan tubuhnya meningkat. Mekanismenya seperti tadi itu. Lalu apa syaratnya sedekah supaya bisa meningkat imunitasnya? Syaratnya sedekah harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ini ada kotaannya? Enggak ada. Oh ada. Ya nanti setelah paham bagaimana manfaatnya sedekah, nanti jadi ahli sedekah. Diperbanyak sedekahnya. Syaratnya tadi ikhlas, walaupun banyak tidak apa-apa. Yang penting juga istiqomah.
tiap subuh jenengan itu 5.000 itu jauh lebih baik ketika dibandingkan dengan waktu Jumatan saja 2.000. Maka istiqomah itu penting, ya. Kenapa? Ada yang salah dengan yang saya ucapkan? Enggak, benar dong. 5.000 tiap hari itu kan lebih baik daripada 2.000 Jumat dong. Iya kan? Nah, berarti istiqomah. Menyembuhkan ada mekanisme yang luar biasa ketika seseorang itu bersedekah, memunculkan apa yang disebut dengan NK cell. NK cell. Sel NK cell itu NK-nya singkatannya natural killer cell. Itu muncul ketika seseorang itu bersedekah dengan ikhlas. Sel yang diproduksi secara alami, yang fungsinya sebagai killer itu apa? Pembunuh. Bunuh siapa? Bunuh semua yang membawa kerugian bagi tubuh kita. Jadi ketika seorang itu bersedekah, tubuh otomatis memproduksi hormon-hormon tadi, sama muncul satu sel yang sangat perkasa, sangat kuat, namanya natural killer cell, akan membunuh semua yang berbahaya buat tubuh kita, sehingga seseorang dari penyakit akan disembuhkan melalui mekanisme sedekah itu. Banyak di rumah sakit contoh-contoh tentang seseorang yang bersedekah yang kemudian dalam tataran medis sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tapi ternyata disembuhkan oleh Allah melalui sedekah itu. Jadi kalau panjenengan diamanai Allah penyakit apapun itu yang katanya medis tidak bisa disembuhkan, mulai saat ini coba akses melalui jalur langit, melalui jalur teologis. Selain yang makanan tadi, jalur teologisnya adalah dengan memperbanyak sedekah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, mekanismenya jelas, di jurnal banyak, penelitiannya ada. Maka mulai sekarang jangan harus rutin bersedekah. Sedekahnya ikhlas, meminta kepada Allah melalui sedekah itu. Bukan sedekahnya supaya penyakitnya sembuh, bukan. Sedekahnya tetap ikhlas lillahi ta'ala, kemudian berdoa, ya Allah, semoga dengan sedekah ini kau sembuhkan penyakit bla 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 tadi. Itu ya. S yang pertama sedekah. SEHAT. E-nya apa? Kira-kira E-nya apa? E-nya emosi yang terkontrol. Gampangannya ojo ngamukan. Gampangannya jangan jadi orang yang pemarah, jadilah orang yang sabar. Suatu saat ada utusan dari Bani Nadir yang ke Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasul, amalan apa yang bisa membuat kami masuk surga? Rasul kemudian menyampaikan, ojo ngamukan. Terus apa lagi? Ojo ngamukan. Apalagi 3 kali ojo ngamukan. La tadzab walakan jannah. Aktivitas kita, terutama ibadah kita, Allah harus hadir. Semua aktivitas kebaikan kita, apalagi ibadah kita, Allah harus hadir. Gimana caranya menghadirkan supaya Allah selalu ada? Gimana caranya? Niatkan semua aktivitas kita itu lillahi ta'ala. Ternyata ibu yang dirahmati Allah, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan sangat tergantung kepada niat. Kalau dalam tataran medis, tataran kedokteran, niat yang lillahi ta'ala itu pasti sehat. Sekali lagi, kalau di bidang kedokteran ada statement harus bisa diterapkan. Jadi panjenengan dari rumah tadi datang ke Masjid Al-Ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, maka pasti Allah sehatkan. Ketika seseorang bersilaturahim seperti ini, ternyata sama apa yang terjadinya sama dengan ketika orang bersedekah.
ketika silaturahim ini muncul 4 hormon itu tadi. Maka panjenengan yang tadi misalkan berangkat dari rumah jam 3:04 misalkan ya, jenengan agak gak enak badan, tapi tetap berangkat, tetap harus berangkat dengan niat lillahi ta'ala itu hadir di sini. Gak enak badannya itu hilang, pusing-pusingnya hilang, pokok gak enak badannya hilang. Kenapa? Karena ada hormon endorfin yang muncul. Hormon endorfin itu menghilangkan rasa tidak nyaman, menghilangkan rasa nyeri dan seterusnya. Itu mekanisme langsung yang terjadi. Akhirnya jenengan menerima undangan ngaji ini kapan? Sepekan yang lalu. Misalkan hari apa? Sekarang hari Rabu. Misalkan hari Kamis pekan lalu jenengan terima undangan. Terus kemudian jenengan begitu baca undangan, bismillah, insyaallah hadir. Ya, niat lillahi ta'ala insyaallah hadir. Saat itu sudah dapat pahala belum? Sudah? Kan belum terjadi apa-apa. Kan niat dong, belum kejadian. Dapat pahala belum? Dapat ya? Saya balik. Kenapa kok itu dapat? Karena niat tadi ya. Saya balik. Bapak X misalnya ya, Bapak X Jumat pagi mau sholat Jumat kan, pagi-pagi sudah berniat, aku mau Jumatan karo tukang sandal, pokoknya tak siap no sandal elek, nanti datang paling akhir, milih soft paling belakang, nanti begitu salam langsung melencing, sandalnya sudah dijejerkan sama sandal yang diinjek itu. Sudah niat sejak pagi, pokoknya aku bawa sandal elek ke sana, nanti milih sandal sih pas ukuran yang mana selalu sebelahnya. Ayo, itu sudah berdosa belum paginya? Berdosa belum? Kan sudah punya niat, kan belum terlaksana. Lo tadi ngaji ya belum terlaksana. Nah, maka itulah kemudian dirahmati Allah, sayangnya Allah sama kita. Niat sebuah kebaikan yang lillahi ta'ala belum apa-apa sudah diterima. Tapi niat untuk kemaksiatan selama belum dijalankan masih belum berdosa. Siapa yang mampu menjelaskan kenapa kok niat tok sudah dapat pahala, sementara niat untuk kemaksiatan itu belum berdosa? Salah satu yang bisa menjelaskan itu kesehatan, kedokteran. Kenapa? Ternyata ketika seseorang itu mengingatkan diri lillahi ta'ala, otaknya itu menjadi aktif. Info terkait dengan lillahi ta'ala itu bisa di screening di otak, bisa dipilih oleh otak. Jadi Allah itu memberi kemampuan otak kita mampu membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak. Allah memberi kemampuan otak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu bisa. Jadi kalau jenengan niat kajinya itu sudah sejak pekan lalu, niat lillahi ta'ala, otak itu tahu jenengan lillahi ta'ala atau tidak. Ketika betul-betul lillahi ta'ala, karena otak itu yang mengatur seluruh organ di tubuh kita, maka otak itu manggil ginjal kita. Jalan sini. Rabu depan kita ngaji, dijaga ya ginjalmu, siap. Jantung dipanggil sama otak, tuh jantung sini. Rabu depan kita kajian, dijaga jantungmu ya siap. Paru-paru, jantung, ginjal, liver, lambung, semua organ di tubuh kita diberitahu kalau Rabu depan ngaji. Semua diminta untuk menjaga diri supaya tetap sehat, dan Allah lah yang kemudian menyehatkan. Maka ketika panjenengan kami selalu sudah berniat, saya sangat yakin jenengan disehatkan oleh Allah sampai Rabu ini kemudian hadir ini pahalanya bertambah lipat. Jadi
Ketika lillahi ta'ala walaupun belum kejadian, hanya niat toh, tubuh kita sudah berproses sangat kompleks. Jadi otak itu sudah mengkondisikan sedemikian hebat. Betul kita tidak kelihatan terjadi apa-apa, tapi sesungguhnya di dalam tubuh kita terjadi proses yang sangat luar biasa hebat. Maka diajar pahala. Yang tukar sandal nggak gitu. Ketika pagi mau tukar sandal, otak diam saja. Jarno kasih gol gitu. Tapi kalau betul karena godaan setan yang luar biasa, akhirnya betul-betul dilaksanakan, betul-betul bawa sandal jelek, betul-betul dijejerkan sama sandal yang diincar, betul-betul kemudian duduk paling belakang dan seterusnya. Ketika salam langsung melencing, langsung dekat ke sandalnya itu, mau tukar sandal itu sudah berdiri mau tukar sandal. Pertanyaannya, jantungnya gimana? Ketika mau tukar sandal itu jantungnya gimana? Berdek. Nafasnya ngos-ngosan, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter, muncul rasa takut. Dimunculkan pertanyaannya, siapa yang membuat seperti itu? Allah. Melalui mekanisme apa? Otaknya gitu. Otaknya loh, kok temenan gitu, kok akan tukar sandal temenan. Begitu akan tukar sandal, otak memerintahkan jantung, untuk jantung berita lebih cepat beredek gitu. Paru-paru, ayo cepat ngos-ngosan dan seterusnya itu. Supaya apa? Supaya kemaksiatannya tidak terjadi, supaya kemaksiatannya gagal. Itu mekanisme Allah. Nah kalau jenengan yang kemis lalu, pekan lalu, niat untuk hadir di kajian ini, berdek apa betul? Enggak. Karena jantung mensupport, jantung mendukung, paru-paru mendukung, semuanya mendukung untuk tetap sehat. Tapi ketika maksiat tidak, mereka protes semua. Itu yang terjadi. Sebenarnya bahas niat ini sangat panjang sesungguhnya, tapi intinya seperti itu. Jadi ketika saat ini kita berniat untuk menjalankan kebaikan ini, susunlah niat untuk kebaikan berikutnya. Jadi sekarang niatkan untuk aku sholat maghrib berjamaah. Maghrib niat untuk nanti supaya bisa sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, niat untuk nanti bisa tahajud di rumah. Ketika tahajud nanti niat untuk kemudian sholat subuh di masjid. Terus seperti itu, maka tubuh kita akan terkondisikan selalu dalam kebaikan. Niat tok itu belum nanti dijalankan, malah luar biasa lagi. Gitu ya, SEH. Hanya apa? Hanya perbanyak astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Karena ternyata istighfar itu menyehatkan. Di surah Al-Anfal ayat 33, wa kana lahu habibahu wa yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab seseorang ketika orang itu masih beristighfar. Redaksional aslinya, Allah tidak akan menghadap sekelompok orang ketika orang itu masih beristighfar. Tentu kalau kita tarik dalam konteks personal kita masing-masing, orang per orang, maka ayat itu tanda kutip bisa diterjemahkan secara medis. Allah tidak akan menghadap seseorang ketika masih beristighfar. Penyakit itu berupa adab itu bisa berupa penyakit enggak? Bisa. Maka ayat itu kalau kita ubah artinya menjadi Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu banyak beristighfar. Sama ada penelitiannya. Nanti panjenengan browsing penelitiannya Dr. Ansyar Dahlan. Itu meneliti tentang istighfar. Kesimpulannya, istighfar itu mampu mencegah penyakit, istighfar itu mampu mengobati penyakit, mampu menyembuhkan penyakit.
Pertanyaannya sederhana begini. Rasulullah itu beristighfar berapa kali dalam satu hari? Ada riwayat mengatakan 70, ada riwayat mengatakan 100. Sehari itu minimal 70 atau 100 kali. Istighfar itu untuk apa? Meminta ampun kepada Allah. Kemudian diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Setelah diampuni atas izin dan rahmat Allah, maka kemudian dimasukkan ke surga. Tujuannya bukan istighfar. Minta ampun kepada Allah, diampuni atas izin dan rahmat Allah, masuk surga. Dan pertanyaannya adalah, ngapain Rasulullah beristighfar? Wong Rasulullah itu dijamin masuk surga. Wong Rasulullah itu maksud dihindarkan dari kesalahan. Kenapa kau masih beristighfar? Jawaban teologisnya karena rasa syukurnya Rasulullah, karena yang kedua karena supaya bisa ditiru oleh umatnya, kita ini. Lah yang menarik jawaban medisnya, jawaban kedokterannya. Ternyata Rasulullah beristighfar itu efek yang timbul dari penelitian itu, efek yang timbul sel-selnya Rasulullah itu selalu diperbaiki. Yang rusak dibadani hari itu juga. Tubuh kita itu terdiri dari 37 triliun sel. 37 triliun sel. Setiap hari ada sel yang mati dan ada sel yang rusak. 1-2 miliar setiap hari. Lah itu kalau nggak didandani, tambah lama tambah rusak, tambah buahnya rusak maka sakit. Nah, ketika orang itu beristighfar, pada tanya saya datang tadi, begitu beristighfar hari itu 100 kali minimal sel yang rusak diperbaiki karena sistem oksigennya meningkat. Pendek kata, orang yang beristighfar itu oksigen di dalam tubuhnya meningkat hampir 2 kali lipat. Peningkatan kadar oksigen itulah yang menyebabkan sel yang rusak nanti akan diperbaiki setiap hari. Diperbaiki terus, maka pada satu titik nanti selnya akan menjadi normal kembali. Kalau selnya normal, maka organnya normal. Organnya normal, penyakitnya hilang. Orang diabetes itu yang sakit organ apanya? Orang kencing manis itu yang sakit organ apanya? Pankreas. Pankreasnya rusak, kenapa? Karena sel pankreasnya banyak yang rusak. Ketika orang diabetes beristighfar minimal sehari 100 kali seperti yang Rasulullah lakukan, maka sel pankreasnya hari itu akan diperbaiki. Sekian persen diperbaiki, sekian persen diperbaiki, terus akan ada perbaikan. Pada satu titik nanti Allah akan sembuhkan diabetesnya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, wala bis samai wala ghamam balik wala kita mimpi. Takdir kita, kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian yang bagi kehidupan kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kapan orang diabetes dengan istighfarnya itu nanti bisa Allah sembuhkan, Allah yang tahu. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Berikhtiar yang sebaik-baiknya. Maka ikhtiar yang sebaik-baiknya itu yang kemudian Allah lihat teramat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit itu. Tinggal pun payahpun pankreasnya disuntik ini sama Allah, tek, selnya normal semua. Diabetes itu kan banyak yang mengatakan nggak mungkin sembuh diabetes itu. Iya, kalau dalam tataran medis. Maka tadi saya sampaikan, yang saya sampaikan SEHAD ini tatarannya tataran syariat Islam, tataran teologis yang jauh lebih dahsyat daripada yang tataran medis tadi. Waidah berarti bahwa ya jika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Melalui mekanisme apa? Salah satunya melalui mekanisme banyak beristighfar. Berapa kali istighfarnya? Seperti yang Rasulullah contohkan. Lakukan dalam
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka istighfarlah seperti Rasulullah itu minimal 100 kali, maka nanti selnya akan diperbaiki, penyakit apapun akan Allah sembuhkan. Berikutnya yang terakhir T. Ayo Bu, bangun Bu, T terakhir. Kalau kuliah dulu gitu, kalau dosennya sudah ngomong ini terakhir, tanya, ini terakhir gitu. Untuk kuliah dulu. T yang terakhir itu apa? T itu takwa. Final dari semua tadi SEHAT itu adalah jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa sih sebenarnya? Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Puasa kemarin 1 bulan, tujuan akhirnya jadi apa? Jadi orang bertakwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman berpuasa maka jadi orang yang bertakwa. Puasa kemarin itu kalau kita bisa menjalankan dengan sangat baik, kita keluar jadi orang yang bertakwa, pasti akan disehatkan oleh Allah. Maka di bidang kedokteran ada statement itu, orang yang bertakwa itu pasti sehat. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik, orang kalau sakit berarti gak bertakwa. Enggak. Orang sehat, orang bertakwa itu pasti sehat. Kalau ada yang sakit itu ujian dari Allah. Tapi bahwa orang yang bertakwa itu dengan segala mekanismenya yang ada, itu pasti jadi orang yang sehat. Lalu apa manfaatnya ketika menjadi orang bertakwa? Manfaat medis, manfaat kedokteran, manfaat kesehatannya apa? Sesuai dengan janji Allah di surat Al-Talaq ayat 2 akhir dan 3 awal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, bertakwa. Dengan bertakwa itu apa yang kemudian Allah berikan? Allah akan menyelesaikan, akan memberi jalan keluar dari segala permasalahan yang dimiliki seseorang, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah itu meleset apa? Pasti ditepati. Beda dengan janjinya manusia yang masih ada potensi meleset, masih ada potensi itu hanya janji saja. Nah, apa yang kemudian Allah berikan? Kalau ayat itu kita taruh di dalam konteks kedokteran, maka artinya bisa seperti itu. Barangkali yang berdoa dan berakhir bertakwalah, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Masalahnya kalau di dunia kedokteran apa? Penyakit. Maka artinya ayat itu bisa menjadi ketika orang itu bertakwa, Allah akan menyembuhkan penyakit apapun itu. Karena jalan keluar atau solusi dari sebuah penyakit itu apa? Yang disembuhkan. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka berupa apa? Berupa kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Maka penyakit apapun itu, kalau seseorang itu Allah mengelompokkan menjadi bagian dari orang yang bertakwa itu, pasti penyakitnya akan Allah hilangkan. Masalah kapan itu hak prerogatifnya Allah. Kapan seseorang disembuhkan dari penyakit itu hak sepenuhnya ada di tangan Allah. Mekanisme yang saya sampaikan tadi dengan banyak sedekah, dengan jadi orang penyembah, dengan niat yang lillahi ta'ala, dengan memperbanyak istighfar kita, itu nanti endingnya Allah akan memberi kesembuhan kepada penyakit seseorang. Karena janjinya Allah seperti itu. SEHA tadi itu kan anjuran-anjuran semua yang ada di dalam Al-Quran. Harus banyak bersedekah, harus jadi orang penyembah, harus meniatkan semuanya itu lillahi ta'ala untuk kebaikan-kebaikan kita, harus banyak-banyak beristighfar. Itu bagian dari seseorang yang menunjukkan ketakwaan itu. Ketika kita kemudian masuk menjadi bagian dari orang yang
puncaknya adalah Allah akan menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh seseorang. Maka teruslah untuk bersedekah tadi, teruslah untuk sehat itu, supaya kita terus disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit apapun itu. Kira-kira bisa nggak Bu menjalankan sehat tadi itu? Janjinya manusia itu 99% iya, ya kan? Jangan dibalik. Biasanya kalau di kampung saya sana, insya Allah itu sering gak situ. Jadi kalau diajak itu, ayo ning ngaji di tempat kami namanya masjidnya At-Taubah. Ayo ning ngaji ning At-Taubah. Iya insya Allah itu pagi waktu belanja itu. Kok ngaji ning ya? Iya insya Allah. Jawaban insya Allah itu kebanyakan itu menghindari kata-kata untuk tidak. Ada jawab enggak itu kok sawangan ya gitu ya. Padahal jawab insya Allah sudah pasti enggak enak, masuk jawab enggak bisa ini enggak enak. Jadi jawabnya insya Allah, tapi 99% enggak dapat. Tentu ibu-ibu di arena sedang itu kan. Ketika ngomong insya Allah itu 99% dijalankan, tapi masih ada 1% itu haknya Allah ya. Jadi insya Allah kita bisa menjalankan SEHAT untuk kemudian 11 bulan ke depan disehatkan oleh Allah, ketemu lagi dengan Ramadan, kita kemudian berpuasa lagi, semakin disehatkan oleh Allah, dan terus dari tahun ke tahun kita akan semakin sehat dan semakin sehat. Kita ya, amin. Sudah 1 jam lebih, jam 5 ya. Oh ini insya Allah ada Bu Eti dan Pak Hadi yang insya Allah akan berangkat haji tahun ini. Semoga bisa segera diberi kemudahan, diberi kesehatan yang optimal, kemudian selama menjalankan ibadah haji nanti bisa lancar semua dan kemudian mendapatkan predikat haji mabrur. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasibil ba'sa isbi'an tasal ila sifatan sifalukan sifatan al-wadhiru sa'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junubi wal jismi wa min sayyi'il asqam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban